Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, semakin bertambah hari rasanya hidup ini semakin berat. Kesulitan demi kesulitan makin bertambah. Harga-harga yang makin naik sementara penghasilan relatif tetap. Bagi yang bekerja dari usaha, persaingan semakin ketat karena semakin banyaknya orang melakukan usaha. Tidak jarang kemudian berpengaruh pada penghasilan. Belum masalah dunia kerja, terbatasnya lapangan kerja dibanding pencari kerja. Biaya hidup makin bertambah. Pendidikan anak-anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum masalah dalam keluarga, sakit penyakit yang kompleks. Di sisi lain, kita melihat orang-orang yang hidup enak dengan kemewahannya, bahkan terkesan menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang memuaskan hasrat pribadi. Sementara banyak orang berjuang keras untuk sesuap nasi demi mempertahankan hidup. Ironis memang, tetapi itulah hidup kita sekarang. Apa yang harus dilakukan oleh pejuang-pejuang hidup ini? Menjual keprihatinan dan penderitaan untuk mendapatkan iba dan belas kasihan orang lain? Atau sekalian berbuat jahat, menjadi penipu, pencuri, perampok, penjahat? Toh kedua-duanya berakhir sama. Yang berjuang hidup dengan jalan baik, kalau tidak berhasil akan berakhir dalam keadaan lapar. Yang memilih berbuat jahat, kalau sial juga akan berakhir karena dihukum. Tetapi kalau nasibnya baik, akan jadi orang sukses, kaya raya meskipun menempuh jalan yang tidak baik. Sungguh dilematis, pilihan yang tidak mudah. Saudara, apakah masih ada jalan lain yang baik, beretika, dan bisa melanjutkan hidup sebagai orang baik? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, sungguh sulit dan berat kehidupan kami sekarang ini. Apakah ini pertanda menjelang kedatangan-Mu yang akan mengakhiri kehidupan di dunia? Mohon ampun atas keluhan kami ini. Roh Kudus menolong kami menemukan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami terima. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 4 sampai dengan 5 yang tertulis demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema, hidup ini berat, mintalah kekuatan Tuhan. Saudaraku, pertanyaan sederhana dari tema kita ini, seberapa beratnya beban hidup ini? Tidak bisa diukur berapa kilo, tetapi beban yang berat itu kita rasakan secara fisik. Bekerja keras, merasa capek, lapar, haus, teriknya matahari menyengat tubuh terasa membakar. Hujan yang membasahi tubuh terasa dingin bahkan sampai menggigil. Selain secara fisik juga psikis. Jiwanya tertekan oleh keadaan yang memprihatinkan. Tekanan hidup ini harus dihadapi tanpa harus merubah prinsip dan sikap hidup kita sebagai orang percaya. Mazmur menolong kita melalui pengalaman hidup bangsa Israel. Melalui pengalaman mereka yang diperas, ditindas dalam memperjuangkan untuk memasuki tanah perjanjian, meskipun Allah yang memperjuangkan. Bacaan kita menerangkan agar memuji dan mempercakapkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang menolong, membebaskan, sehingga bisa bermegah di dalam Tuhan. Israel juga terus mencari Tuhan melalui berdoa, beribadah, serta mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga mengerti maksud Tuhan dari setiap peristiwa dalam kehidupan. Sesungguhnya kita juga diundang bukan hanya untuk mencari kehadiran Tuhan,
tetapi juga kekuatan dan kekuasaan dari kasih karunia-Nya. Orang percaya semua memerlukan kekuatan ilahi untuk bertekun dalam keselamatan, hidup berkenan kepada Allah. Orang percaya setiap hari harus memandang Allah dan kasih karunia-Nya jika tidak akan mengalami kelemahan dan kekalahan rohani. Agar orang percaya mendapat kekuatan menghadapi tekanan hidup, maka teruslah membangkitkan hasrat untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mengharapkan tanda-tanda kehadiran dan kuasa-Nya dalam hidup orang percaya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Allah, ternyata masih ada jalan keluar untuk kehidupan kita, meskipun menanggung beban hidup yang berat. Tuhan sendiri berkenan memberi kekuatan kepada kita. Secara konkret, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mencari Tuhan melalui doa dan ibadah kita, sehingga terjalin persekutuan dengan Tuhan Allah. Kita akan merasakan kehadiran-Nya dan sentuhan kasih-Nya, sehingga kita bisa merasakan ketentraman, damai sejahtera yang memberikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan, menghadapi situasi seperti apapun. Kehadiran Allah melalui pimpinan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan membuka pengharapan dalam hidup, sehingga tidak putus asa apalagi menyerah pada kesulitan dan beban hidup yang berat. Yang kedua, mengingat kembali karya-karya Allah, tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya, bahkan mujizat-mujizat dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Dengan mengingat kembali pekerjaannya di masa lalu, semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan Allah yang kasih setia dan kemurahan-Nya yang tidak berubah dulu, sekarang, dan kapanpun, memberi keyakinan kepada kita bahwa Dia pun juga peduli dengan beban hidup kita yang berat, dan pasti akan menyatakan pertolongan-Nya dengan tindakan yang menolong membebaskan kita. Sekarang kita tinggal menunggu saat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menjawab pergumulan hidup kami. Mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.